Perkenalkan, nama saya Vera Meilani. Saya dari kelas 11-8 akan menjelaskan materi tentang perangkat keras. Nah, apa ada yang tahu apa itu perangkat keras? Jadi, perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, seperti perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Nah, perangkat keras juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server juga didukung oleh prosesor yang bersifat scalable atau dapat skalanya dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Yang kedua ada workstation. Workstation adalah perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi yang memiliki fungsi membantu melakukan pekerjaan berat. Dalam instalisasinya, workstation dihubungkan dengan jaringan local area network atau LAN untuk menjalankan multi-user operating system. Yang ketiga ada LAN card. LAN card merupakan salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut dengan kartu jaringan, Network Interface Card, NIC, dan Ethernet Card. Yang keempat ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan segmen LAN. Sebuah hub memiliki berbagai macam port. Jadi, ketika sebuah paket tiba di satu port, disalin ke berbagai port lainnya. Yang kelima ada switch. Switch adalah sebuah komponen jaringan yang tugasnya untuk menghubungkan ke beberapa perangkat untuk bisa melakukan pertukaran paket data, baik dalam proses penerimaan serta meneruskan data ke perangkat lain. Yang keenam ada router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Saat ini, router merupakan perangkat yang penting di kantor, kafe, atau rumah. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang terbuat dari tembaga, sehingga sudah pasti membuat kabel ini jauh lebih murah dibandingkan fiber optik, termasuk dalam biaya pemasangan dan juga perawatannya. Tidak memerlukan biaya yang banyak, lantaran bahan yang digunakan ke kabel ini memiliki sinyal yang kurang stabil. Koneksinya pun sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Jadi, tak heran jika kondisi cuaca sedang memburuk tidak bagus, maka sinyalnya akan memburuk. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat keras lainnya, sehingga mengalirkan data. Sebab kabel ini mempunyai kecepatan cukup baik sebagai transmisi data. Di lain sisi, fungsi kabel koaksial ini juga bisa membagi sinyal broadband atau sinyal yang memiliki frekuensi tinggi. Yang kedua ada kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai namanya unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Sealed Twisted Pair. Nama twisted pair merujuk pada sebuah dari isi kabel tersebut yang sering berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang lilitan kabel tersebut. Berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Yang ketiga ada kabel fiber optik.
Fiber optik adalah jenis kabel untuk komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai media penghantar untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Dibandingkan dengan kabel konvensional, kabel fiber optik memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar. Serat optik ini terbuat dari bahan cahaya yang mampu mengarahkan cahaya melalui pantulan, sehingga memungkinkan informasi yang dikirimkan dalam jarak jauh dengan meminimalkan gangguan dan kehilangan sinyal. Karena sifatnya yang tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi, kabel fiber optik menjadi solusi ideal untuk jaringan telekomunikasi, internet, dan transmisi data penting di dunia modern. Yang keempat, ada kabel repeater. Repeater adalah alat yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Cara kerja repeater adalah menerima sinyal, kemudian akan memancarkan kembali sinyal yang ada. Repeater umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal diperkuat satu segmen kabel saja. Disebut juga sebagai Wi-Fi extender sebab repeater memperhalus jangkauan Wi-Fi. Repeater terdapat dua jenis komponen untuk menunjang peranan dan fungsinya. Komponen pertama berguna untuk menerima sinyal data, sedangkan komponen kedua untuk memancarkan ulang sinyal data. Sebelum dipancarkan kembali, repeater akan mengalami perubahan frekuensi sehingga bisa menghasilkan sinyal yang kuat. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.